Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ali Arif Usas, SPD. Nomor KG 2015 008 74472. Saya mahasiswa PPG Daljab, Angkatan 3 tahun 2023. LPTK Universitas Syekh Kuala. Hari ini, tanggal 4 Maret 2024, saya melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 4 Lok Sumawe. Kritik dan saran untuk perbaikan video pembelajaran ini sangat saya harapkan ke depannya agar pembelajaran melalui video ini lebih baik lagi. Untuk itu, mari saksikan video pembelajaran saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Hari ini Alhamdulillah, semoga dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdiri sejenak. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Siapa? Anissa Dahir. Kita ya. Ulfatun Jazila tidak hadir, tidak hadir. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman kamu ya untuk pembelajaran berikutnya hadir sehingga kita akan mendapat informasi, wawasan, pengetahuan tambahan. Ya, untuk pagi hari ini ya kita melanjutkan materi dengan kita melakukan pertama bentuk kelompok pembelajaran kita, kemudian kita lakukan diskusi dan nanti akan dipresentasikan ya. Pembelajaran ini tentunya masih ada erat kaitannya dengan materi sebelumnya. Namun sebelum materi itu kita lanjutkan, kira-kira ya ada tidak di antara kalian yang masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Siapa? Ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas unsur intrinsik cerpen Pak. Di antaranya tema, struktur tokoh, alur, setting atau kata, sudut pandang, gaya bahasa, amanat atau pesan dari kita. Iya, ya. Kalau kita belajar, sebelum kita melanjutkan, kita harus ingat terlebih dahulu apa pembelajaran yang telah kita lalui, ya. Sehingga ketika kita mempelajari bahan pembelajaran berikutnya, kita sudah ada modal untuk memahami materi selanjutnya. Ya, pada pembelajaran pagi hari ini kita masih ya mengarah ke pembelajaran tentang teks cerpen. Namun ya sebagaimana telah disampaikan dari teman kamu, pertemuan lalu kita unsur dari ya cerpen, teks cerpen, unsur dari cerpen, unsur intrinsiknya ya. Di dalam unsur itu ada temanya, ada karakter pokok, kemudian ada latar, ada gaya bahasa, kemudian ada amanat ya. Di sana kita telah membahas ya dari materi tersebut. Kemudian untuk lanjutan pada pagi hari ini ya kita mengaitkan struktur dari teks cerpen ya. Untuk pemahaman kita di dalam struktur teks cerpen, mari kita saksikan slide berikut ini. Pertemuan materi hari ini ya, setelah kamu mempelajari teks cerpen melalui pembelajaran kooperatif dengan model group integration, diharapkan
kamu ya dapat menganalisis struktur teks cerpen. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian menulis sebuah cerpen? Pernah. Ya, menulis sebuah cerpen pernah. Bagaimana kalau sebuah cerpen kita tulis? Ya, mengapa di dalam sebuah cerpen itu harus ya ada struktur? Strukturnya itu ada 6, ada abstrak, orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi, dan modal. Memang kalau diperhatikan ada beberapa pendapat ya berkaitan dengan struktur cerpen. Ada yang hanya mengelompokkan 3 bagian, ya. Ada yang diawali dengan orientasi, komunikasi, kemudian modal, ya. Kemudian ada yang mengarah ke 5 bagian. Kalau kamu perhatikan, itu abstrak berisi tentang gambaran awal dalam cerita, ya. Dimunculkan di sana bagaimana cerita itu diungkapkan. Ya, abstrak ini bersifat opsional, ya. Boleh ada, boleh juga tidak. Evaluasi langsung dengan konflik yang terjadi dalam cerita mengarah pada titik klimaks, ya, adanya permasalahan. Sana ada berupa gambaran dari satu orang, coba dibacakan. Nenek tidak dapat terlupakan. Neneklah yang telah mengasuhku sejak aku kecil hingga sekarang. Banyak hal yang membuat diriku terus belajar dari perjuangan yang telah dilakukan nenek selama ini. Tidak pernah ada kata putus asa di dalam keseharian nenek saat menghadapi permasalahan kehidupan. Sedangkan saat ini, aku sedang menghadapi dilematis kondisi biaya perkuliahan semester yang sudah mendekati akhir penutupan pembayaran. Baik, kira-kira yang ingin memberi tanggapan terhadap materi kita pada pagi hari ini, siapa kira-kira? Silakan, ya. Dari tayangan saya dan video tersebut kita dapat mengetahui bahwa struktur teks cerpen memiliki 6 struktur asal, yaitu abstrak, orientasi, evaluasi, resolusi, evaluasi dan modal. Iya, ya. Saya Pak. Ya, silakan. Abstrak merupakan istilah atau kesimpulan awal dari cerpen. Abstrak bersifat opsional, boleh ada ataupun tidak. Orientasi merupakan pengenalan awal cerita, biasanya cerita diawali dengan pengenalan tokoh atau lantas cerita diungkapkan. Komunikasi merupakan permasalahan yang muncul dalam cerita. Saya Pak. Ya, silakan. Evaluasi merupakan bagian penelaahan terhadap penyebab permasalahannya atau konflik yang terjadi dalam tokoh cerita tersebut. Resolusi merupakan bagian penyelesaian masalah yang terjadi pada tokoh sehingga tokoh menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang menjadi permasalahannya. Selanjutnya koda yang merupakan pesan moral yang terdapat di dalam cerita tersebut. Koda juga bersifat opsional, boleh ada dan juga boleh tidak. Oke, ya. Pertanyaannya, mengapa di dalam teks cerpen itu harus ada strukturnya? Siapa kira-kira yang bisa beri tanggapan? Saya Pak. Kenapa struktur cerpen itu harus ada dalam sebuah cerpen? Karena fungsi dari elemen-elemen cerpen seperti abstrak, orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi, dan koda itu untuk menyusun rangkaian peristiwa sebenarnya mungkin. Hal ini menjadi bagian utama bahwa cerpen itu berisi cerita singkat yang hanya dibaca beberapa menit saja, sehingga memudahkan pembaca mengetahui dan memahami isi cerpen tersebut. Oke, ya. Gimana resolusi yang terdapat pada cerpen? Ya Pak. Ya, silakan. Adapun resolusi merupakan penyelesaian masalah dari sebuah konflik yang terjadi dan timbulnya kesadaran tokoh. Biasanya dalam hal ini pembaca dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita yang terjadi. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya kita ya melakukan diskusi ya dengan kalian nantinya menganalisis struktur cerpen. Namun sebelum ya kalian nanti berdiskusi ya silakan ke depan untuk mengambil ya nomor-nomor sesuai dengan kelompoknya. Ambil ya masing-masing. Kita
teks cerpen sesuai dengan temanya. Silakan. Oke. Ya, untuk selanjutnya ini ada rubrik ya untuk kalian buat kira-kira struktur teks cerpen yang akan kalian analisis ya. Nah, seperti tadi sudah sama-sama kita pahami bahwa di dalam struktur tersebut ya ada abstrak, ada orientasi, ada komplikasi, kemudian ada evaluasi, ada resolusi dan koda. Silakan ya kelompok satu terlebih dahulu untuk mempresentasikan cerpen beserta strukturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindawati, saya berasal dari kelompok 1, ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang struktur cerpen dengan judul Kasih Tidak Tinggal. Seperti yang sudah Pak Ali jelaskan tadi, bahwa dalam cerpen memiliki sebuah struktur membangun, yang dimana struktur ini wajib dimiliki oleh sebuah cerpen. Dalam cerpen, struktur mencakup yang pertama abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Di dalam struktur cerpen ada dua macam yang sifatnya opsional. Yang pertama itu abstrak, yang kedua itu koda. Bisa ada, bisa tidak. Jadi struktur cerpen kami yang pertama ada abstrak. Abstrak sendiri adalah kesimpulan awal dari sebuah cerita. Abstrak
pembukaan awal, yaitu mencakup di sebuah desa kecil hiduplah seorang muda tua bernama Ina. Ia tinggal bersama satu-satunya anak perempuan yang bernama Ina. Ina adalah seorang gadis yang cantik dan berhati. Komplikasi atau kemunculan masalah. Suatu hari, Ina jatuh sakit. Ia harus dirawat di rumah sakit. Ibu Ina sangat khawatir dengan kondisi Ina. Ia selalu berada di sisi Ina dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Habis itu memasuki evaluasi atau masalah puncak yang masih selesai. Ina harus menjalani operasi yang cukup berat. Ibu Ina sangat tegang melintasi operasi tersebut. Setelah beberapa jam, dokter keluar dari ruang operasi dan menghampiri ibu Ina. Dokter mengatakan bahwa operasi Ina berhasil. Ibu Ina sangat lega mendengar kabar tersebut. Ia memeluk Ina dengan erat dan menyayanginya. Resolusi atau masalah selesai. Ina pun akhirnya sembuh dari sakitnya. Ia sangat bersyukur atas kasih sayang ibu yang tak terhingga. Ia berjanji akan selalu berbakti kepada ibu. Koda biasanya bersifat opsional, bisa ada, bisa tidak. Koda ini bisa dinamakan seperti akhir dari seluruhnya. Ibu Ina dan Ina hidup bahagia bersama. Mereka selalu saling menyayangi dan mendukung sama-sama. Amanat yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu cerita ini mengajarkan kita tentang kasih sayang seorang ibu yang tak terhingga. Ibu yang berkorban apapun demi kebahagiaan anak-anak. Maka dari itu marilah sama-sama kita menghormati ibu dan menyayangi kita. Cukup sekian. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Boleh. Perkenalkan, saya Zul Muhammadiyah, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana kemunculan konflik atau komplikasi dari cerpen tersebut? Pertanyaannya akan dibacakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 3. Jadi, adapun kemunculan konflik yang terdapat pada cerpen tersebut tiada terhingga, yaitu terjadi pada saat sang tokoh mengalami sakit lalu dibawa ke rumah sakit, sehingga sang ibu dari si tokoh khawatir akan kondisi sang tokoh dan tiada sekejap pun meninggalkan sang tokoh yang kemudian akhirnya dioperasi dan menunggu sampai dikabuli. Sekian jawaban dari kami. Saya tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jawaban kami, saya harap jawabannya dapat menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Demikian hasil pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 ya telah memaparkan teks cerpen dari struktur yang telah ditetapkan. Kemudian pertanyaan dari kelompok 1 untuk pengumpulan komplikasi ya. Jadi ada permasalahan yang diungkapkan dalam cerita oleh sang tokoh yang mengarah ya bagaimana tokoh ya ketika dia masuk rumah sakit kemudian dirawat, sang ibulah yang merawatnya hingga sampai dia harus dioperasi dan selesai operasi baru sang ibu merasa lega dengan kondisi ya sang anak. Jadi komplikasi itu muncul dari situ. Ya bagus ya, dari kelompok 1 sudah menjelaskan secara rinci ya, berkaitan dengan struktur yang terdapat dalam cerpen tersebut. Selanjutnya ya silakan kelompok berikutnya. Ya, Pak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Safadia, saya berasal dari kelompok 4. Dirinya saya sini, saya ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berkenaan dengan struktur teks cerpen dengan judul Kucing yang Baik Hati, karya Ibu L.
Andi. Andi mencoba menghentikan anak-anak itu, tetapi mereka justru menyerang Andi. Kucing itu melihat Andi yang bisa, ia pun membela Andi dan menjaga anak-anak itu. Anak-anak itu ketakutan dan melarikan diri. Resolusi pada tes event ini adalah Andi sangat berterima kasih kepada kucing itu karena telah membelanya. Andi dan kucing itu semakin dekat. Mereka menjadi sahabat sejati. Pada dalam event ini adalah mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama termasuk hewan tua. Kita juga harus berani membela kebenaran. Meskipun itu harus melawan orang yang lebih kuat. Sekian dari presentasi kami. Apakah kelompok lain ada yang menanggapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam cerpen kelompok 4 terdapat abstrak dan mudah. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh teman kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Adapun di dalam cerpen kami yang berjudul Kucing yang Baik Hati, untuk asalnya menurut kamu tidak ada asal bagaimana telah ketahui bahwa di dalam sebuah cerpen asal itu bersifat opsional. Hal ini diperkuatkan dengan awal cerpen tersebut yang langsung menceritakan tokoh Andi sebagai seorang anak laki-laki penyayang kucing. Terdapat kode dalam cerpen tersebut, yaitu mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama jenis hewan. Selain itu, sikap berani membela kebenaran dimunculkan dalam sebuah cerpen tersebut. Sekian yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 tadi telah mempresentasikan ya terkait dengan strukturnya yang berkaitan dengan kucing yang baik hati ya. Jadi kalau diperhatikan pertanyaan dari kelompok 3, kelompok 2 tadi ya menanyakan berkaitan dengan abstrak sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa di dalam struktur TCP abstrak itu sifatnya opsional ya, boleh ada boleh tidak. Jadi ketika mereka sudah melakukan analisis dari struktur cerpen tersebut ternyata tidak muncul abstraknya, yang muncul itu hanya kode. Kelompok yang ingin tampil ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Nagin. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu struktur teks cerpen yang berjudul Anak Kelompokan. Struktur utama adalah abstrak. Andi adalah seorang anak laki-laki yang rajin dan bertanggung jawab. Ia membantu ibunya menjual koran setiap hari. Suatu hari, Andi menemukan dompet berisi uang yang banyak. Orientasi, Andi tinggal di sebuah kota kecil bersama ibunya. Ibunya adalah seorang penjual koran. Andi sangat menyayangi ibunya dan selalu bantunya menjual koran setiap pagi. Komplikasi, suatu pagi, Andi menemukan dompet berisi uang kembali di jalan. Andi sangat bingung apa harus dilakukan. Ia ingin mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya, tapi ia juga ingin membutuhkan uang tersebut untuk membantu keluarganya. Andi akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan uang yang banyak dengan menjual koran. Ia bekerja keras setiap hari dan berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk memberikan sebuah sepeda baru untuk ibunya. Resolusi, Andi mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Pemilik dompet sangat senang dan memberikan hadiah kepada Andi sebagai ucapan terima kasih. Kodenya, Andi sangat bahagia karena telah membantu ibunya dan mendapatkan hadiah. Ia belajar bahwa kejujuran sangat dihargai. Demikian hasil pemaparan diskusi kelompok kami tentang struktur teks cerpen dengan judul Anak Kelompokan. Bagi kelompok yang ingin menanggapi dan memberi pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana
evaluasi yang terdapat di dalam cerpen kelompok 2. Sekian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1 yang diajukan ke kelompok kami. Di dalam cerpen kami yang berjudul Anak Menjokora, orientasi diawali dengan seorang anak bernama Andi yang tinggal bersama ibunya di sebuah kota kecil. Ibunya berprofesi sebagai seorang penjual koran dan Andi selalu membantu ibunya berjualan koran. Sedangkan evaluasi yang terdapat pada cerpen tersebut dengan berupaya yang semaksimal mungkin Andi turut membantu ibunya, meskipun terkadang kalau ibunya kurang sehat, ia juga berupaya menabung untuk memberikan ibunya berbuat sehat. Demikian hasil diskusi kami, lebih dan kurang maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dipresentasikan ya oleh kelompok 2 berkaitan dengan struktur cerpen yang berjudul Anak Menjokora. Ya, jadi di sana ada kaitannya dengan kondisi yang mereka ucapkan di strukturnya. Itu ya kita akan melihat bagaimana kisah dari struktur cerpen yang diucapkan oleh kelompok 2 tadi itu sudah jelas ya. Ya, di dalam struktur tersebut itu ada berkenaan dengan orientasinya, kemudian di sana ada resolusi dan perdamaian. Ya, sehingga ketika tadi dijelaskan secara rinci, maka sudah ya, struktur yang terdapat dalam tersebut. Baik, berikutnya untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaulia, saya perwakilan dari kelompok 3. Dirinya saya sendiri ingin mempresentasikan teks cerpen beserta strukturnya yang berjudul Ketika Lalu Pulang. Yang pertama, orientasi. Sudah 4 hari nelayan tak bisa turun ke laut. Pada malam hari, hujan lebat gemuruh gelombang, tiupan angin kencang di kegelapan malam, seolah-olah memberi tanda bahwa alam sedang bergetar, laut sedang marah. Bahkan bintang-bintang pun seolah tak berani menemani diri. Rangkaian peristiwa. Namun, selama hari sulit itu, ada pesta tidak ada pesta di rumah Pak Yus, tidak ada yang menikah, tidak ada yang ulang tahun, dan Pak Yus juga bukan orang kaya. Pak Yus hanyalah nelayan biasa seperti para nelayan. Komplikasi, Ibu Yus tersenyum sedih. Ia tak tahu harus menjawab apa, tapi dengan tetap, dengan suaranya yang besar dan berat, Pak Yus berkata, "Tidak, Titi. Besok kamu makan di rumahmu, dan semua anak ini makan enak di rumahnya masing-masing." Titi dan adiknya tersenyum. Mereka pun perkataan Pak Yus. Pak Yus nelayan berpengalaman. Mungkin ia tahu bahwa nanti malam cuaca akan cerah dan para nelayan akan panen ikan. Resolusi. Malam itu Pak Yus dan para tetangganya pergi melaut. Perahu meluncur tenang. Para nelayan berhasil menangkap banyak ikan. Ketika panen menangkap perahu, mereka menuju pantai dan disambut oleh para anggota keluarga dengan gembira. Pak Yus teringat pada anak-anak tetangga. Tuhan telah menjawab doanya. Semua nelayan itu mendapat rezeki. Hari itu ada pesta di rumah Pak Yus. Semua anak makan di rumah ibunya masing-masing. Sekali lagi di atas perahunya, Pak Yus membacakan doa bersyukur. Kami tutup sesi presentasi. Kami kasih pertanyaan apakah ada yang ingin saya? Sekarang perwakilan kelompok 4 ingin menanyakan apakah dalam cerpen kelompok 3 komunikasi dan evaluasi dibutuhkan? Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh perwakilan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya kembali kepada Anda akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana di dalam cerpen kelompok ini yang berjudul Obligasi awali dengan perbincangan kelompok Pak Yus dengan istrinya yang menyampaikan kondisi perhubungan mereka yang sedang menipis dan keadaan cuaca yang tidak mendukung untuk melaut. Keadaan cuaca saat
sehingga sang tokoh mengatakan untuk berangkat melaut. Sedangkan untuk evaluasi cerpen tersebut, yaitu sang tokoh memberikan jawaban kepada istrinya yang sejak awal merasa cemas akan keadaan mereka yang semakin menipis. Sang tokoh dengan penuh kesadaran mengingatkan istrinya agar jangan terlalu terbebani, jalani kehidupan dengan penuh tawakal. Sedangkan untuk Koda dalam cerpen ini tidak terlalu terlihat atau tidak terlalu diperhatikan. Hal ini disebabkan akhir cerita tidak seperti yang terlihat dengan jelas adanya. Sekian yang dapat kami jawab. Dari tanggapan saya terima. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelas 1 ingin bertanya, bagaimana koda dari cerpen tersebut? Jadi sebetulnya Diungkapkan karena disebabkan akhir cerita tidak seperti yang terlihat dengan jelas adanya. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan struktur dari cerpen Laut Marah. Ya, nah, jadi di sana tadi telah ditanyakan oleh kelompok 1 ya, berkaitan dengan strukturnya. Memang Koda seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya dengan abstrak ya, itu sifatnya opsional. Kembali lagi di dalam sebuah cerpen itu Koda bisa dimunculkan, bisa muncul, bisa juga tidak. Nah, jadi sekilas dibaca ya, dari analisis strukturnya memang di dalam akhir cerita itu mengambang sehingga tidak ditemukan Koda di dalam struktur cerpen Laut Marah. Ya, ini itu dari kelompok yang sudah memberikan pendapatnya. Tutup ya. Baik, itu lebih jelasnya lagi ya setelah disimpulkan. Ya, ada 3 pertanyaan di sana ya. Silakan dijawab sebagai bahan evaluasi ya dari pembelajaran pada pagi hari. Waktunya kita 5 menit ya. Oke, silakan dikumpulkan wakil kelompok saja. Ya, dari bahan evaluasi kita, ini kalau Bapak perhatikan, ya mengapa di dalam sebuah menulis cerpen harus mengarah pada struktur cerpen, nanti kita harus memfokuskan ke sana pada struktur cerpen itu, ya. Merupakan bagian terpenting dalam sebuah cerpen yang akan ditulis. Kemudian perbedaan antara orientasi dengan puncak konflik. Yang orientasi merupakan pengenalan, ya. Puncak konflik berarti permasalahan yang merinci. Dan tuliskan secara lengkap struktur cerpen. Ya, terima kasih. Baik, untuk materi kita pada pagi hari ini, kira-kira siapa yang dapat memberi kesimpulan atau menyimpulkan ya struktur tes cerpen yang telah kita selesaikan. Ya, silakan. dari pembelajaran tentang struktur tes cerpen ini, kita dapat memahami cerita dengan menelusuri awal cerita, konflik yang muncul hingga penyelesaian konflik, serta akhir cerita dan sebuah cerpen. Intinya, kita dapat lebih mudah mengetahui cerita yang ada dalam cerpen dengan mengenal aslinya. Iya, jadi aku dulu.
Jadi pada dasarnya ketika kita menyimpulkan ya, sebuah materi pembelajaran dengan apa yang telah kita analisis, itu akan memunculkan ya, pemahaman kita terhadap apa yang kita pelajari ya. Jadi di dalam struktur teks cerpen itu sendiri seperti yang sudah sama-sama kita pahami dan kalian sudah analisis sendiri ya. Bagaimana di dalam struktur itu ada abstraknya, kemudian ada orientasi, komplikasi, kemudian evaluasi, resorsi, dan kodal itu secara lengkap ya. Apabila tidak ada di struktur itu abstraknya, tidak ada juga kodanya, itu tidak jadi masalah ya. Cuma strukturnya itu harus sesuai, jadi tidak boleh dia ada kodal di awal dimunculkan, kemudian ada komplikasi, kemudian orientasi, dia harus terstruktur ya, tersusun. Kira-kira ada tidak manfaat dalam pembelajaran kita pada siang hari ini? Lengkap. Bapak pembelajaran ini sangat bermanfaat. Saya dapat memahami materi lebih baik dan juga saya dapat belajar dengan kelompok dan saya dapat mengekspresikan hasil daripada cerpen yang kami diskusikan. Dan saya rasa sangat bermanfaat untuk kami di depan untuk menjadi seorang pelajar. Oke, terima kasih ya. Ternyata alhamdulillah ya. Pembelajaran ini sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan ke depannya kalian ya dapat nantinya untuk menulis sebuah cerpen sebagai penulis yang tentunya cerpen yang sangat profesional ya. Baik, kesimpulan nantinya untuk materi ke depan ya, materi berikutnya kita akan mempelajari tentang resensi. Ya, alhamdulillah semua pembelajaran pada pagi siang hari ini ya, pada menjelang siang ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, saya ucapkan terima kasih karena waktu pun sudah ya selesai, maka pertemuan kita pada siang hari ini sampai di sini. Ya, itu dapat pembelajaran juga pada siang hari ini. Ya, dipersilakan kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran. Baik, sebelum kita menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.